Selamat siang Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Wali Kota Bandar Lampung akan tetap melakukan penyekatan saat libur Nataru. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana menegaskan akan tetap melakukan penyekatan di perbatasan Kota Bandar Lampung pada masa libur nasional Natal dan Tahun Baru. Hal itu diucapkannya menyusul pencabutan pemberlakuan PPKM level 3 pada 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022 oleh pemerintah pusat. Eva mengatakan bahwa akan tetap memberlakukan penyekatan. Secara penerapan, ia mengaku akan menghitung arahan pemerintah pusat tersebut, namun dengan teknis yang disesuaikan dengan kondisi daerah. Saat ini penularan COVID-19 sudah nol setiap harinya di Bandar Lampung, jadi hal itu akan terus dipertahankan. Ia menerangkan fungsinya penyekatan perbatasan tersebut untuk memastikan pendatang yang masuk ke kota Bandar Lampung pada masa libur Nataru adalah pendatang yang tidak terinfeksi coronavirus disease-19. Fungsinya sama, yakni memeriksa bebas COVID-19 dan sertifikat vaksinnya. Selain itu, posko tersebut juga memberikan layanan vaksinasi COVID-19 untuk warga setempat maupun pendatang. Berita selanjutnya, seorang siswi SMP di Bandar Lampung ditemukan tak bernyawa di rumah kosong. Seorang siswi SMP di Bandar Lampung diduga menjadi korban ruda paksa dan dibunuh. Gadis yang merupakan siswi SMP ini sempat menghilang dari rumah dan dicari oleh pihak keluarga. Namun naas, siswi SMP di Bandar Lampung ini ditemukan tidak bernyawa di Desa Sababalau, Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Sebelumnya warga Desa Sababalau, Tanjung Bintang, Lampung Selatan sempat geger atas penemuan mayat seorang gadis tanpa identitas di rumah kosong pada Minggu 5 Desember 2021. Gadis tersebut diduga menjadi korban pembunuhan. Selang tak beberapa lama, identitas mayat perempuan yang ditemukan di sebuah rumah kosong Desa Sababalau, Tanjung Bintang, Lampung Selatan tersebut terungkap. Ternyata identitas mayat tersebut diketahui berinisial PA berusia 15 tahun, warga Teluk Betung Barat, Bandar Lampung. PA yang diduga menjadi korban pembunuhan ini ternyata masih berstatus pelajar di salah satu SMP di Bandar Lampung. PA sendiri sempat tak pulang dan dicari oleh pihak keluarganya. Hal tersebut diungkapkan Wulan berusia 40 tahun, tetangga korban. Menurutnya korban selama ini hanya tinggal berdua bersama neneknya. Umur korban sekitar 15 tahun, menurut Wulan ia itu masih sekolah SMP kelas 3. Wulan mengatakan pihak keluarga korban sempat mencari sebelum akhirnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Bahkan sang nenek yang merawat korban selama ini turut melakukan pencarian. Menurutnya pihak keluarga awalnya tak mengetahui jika mayat perempuan yang ditemukan di Sababalau itu adalah PA. Akhirnya keluarga dapat informasi dari pihak kepolisian bahwa penemuan mayat wanita di Sababalau adalah PA. Disinggung mengenai penyebab kematian PA, Wulan menyatakan belum mengetahui lebih lanjut. Namun berdasarkan informasi yang beredar, penyebab kematian Putri Andini lantaran menjadi korban pembunuhan yang didahului dengan tindakan ruda paksa. Wulan menyebut pihak keluarga juga masih menutup-nutupi penyebab kematian korban. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Lampung Selatan AKP Hendra Saputra membenarkan korban telah diketahui identitasnya. Menurut Hendra, jenazah korban sudah dikebumikan keluarga pasca dilakukan otopsi. Namun Hendra enggan menerangkan hasil otopsi untuk membuka teka-teki penyebab kematian remaja perempuan tersebut. Bahkan Hendra belum dapat memastikan jika PA menjadi korban ruda paksa dan pembunuhan. Masih dalam pengembangan, jadi belum bisa disampaikan. Berita selanjutnya, gunakan kunci ganda, motor karyawan di Bandar Lampung tetap hilang. Menggunakan kunci ganda ternyata tak menjamin terhindar dari sasaran pencurian sepeda motor. Buktinya motor milik Novita Mayang berusia 23 tahun warga Sumur Putri Teluk Betung Selatan ini
menjadi incaran pelaku curanmor. Hal itu dialami korban saat sedang berada di tempat kerja salah satu toko pakaian di Jalan Sudirman Enggal, Bandar Lampung pada Sabtu 4 Desember 2021. Novita mengatakan motor Honda Beat dengan nomor polisi BE 2387 ACB yang hilang itu sudah dilengkapi kunci ganda atau kunci kontak rahasia. Menurutnya motor warna biru putih tersebut tidak akan menyala jika tidak diaktifkan terlebih dahulu kunci rahasianya. Motornya terparkir di depan toko dalam keadaan terkunci stang dan pakai kunci ganda juga. Novita menduga pelaku dengan mudah membobol motor miliknya karena kunci rahasia tersebut sedang korsleting. Diketahui pada saat kejadian sekitar lokasi tengah diguyur hujan. Mungkin korslet kena hujan. Kalau panas seperti ini motornya tidak akan hidup kalau kunci rahasianya tidak disentuh. Novita menjelaskan sebelum kehilangan pada hari Sabtu itu, dirinya datang ke toko sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat dan memarkirkan motor di depan toko tersebut. Setelah itu Novita melanjutkan pekerjaan seperti biasa di dalam toko. Namun dirinya terkejut saat mengetahui motornya sudah hilang dari lokasi parkiran. Lalu ia mengecek rekaman CCTV, dari situ terlihat ada 2 orang pelakunya. Setelah memastikan motornya hilang di tempat pencurian, Novita lantas menghubungi kedua orang tuanya. Bersama dengan orang tua, Novita membuat laporan ke aparat kepolisian setempat. Sementara itu, Kapolsek Tanjung Karang Barat, Kompol David Jackson Sianipar membenarkan peristiwa tersebut. Menurutnya, korban telah membuat laporan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Mapolsek Tanjung Karang Barat pasca kejadian dan masih dalam proses lidik. Berita selanjutnya, Pemkab Lampung Selatan tidak lakukan penyekatan pada libur Nataru. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mengikuti rapat persiapan penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat selama Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 secara virtual melalui Zoom meeting dari Aula Krakatau Kantor Bupati Lampung Selatan pada Rabu 8 Desember 2021. Seperti diketahui, pemerintah tetap membatasi kegiatan masyarakat selama Nataru nanti, meski rencana pemberlakuan PPKM level 3 se-Indonesia dibatalkan. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan sekaligus Wakil Ketua 4 Satgas COVID-19 Kabupaten Lampung Selatan Tamrin mengatakan, kebijakan pembatasan yang akan diberlakukan pemerintah yakni pembatasan kegiatan masyarakat di masa Nataru nanti. Saat perayaan Nataru nanti tidak ada penyekatan, namun tetap ada pembatasan kegiatan masyarakat. Kerumunan pada suatu tempat selama Nataru hanya boleh maksimal 50 orang. Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat, yakni dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, Tamrin mengatakan kebijakan itu diubah lantaran pembatasan yang rencananya akan diterapkan pada 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022 mendatang, tergantung pada situasi masing-masing daerah. Dikarenakan setiap daerah memiliki perbedaan dari segi tingkat kerawanan COVID-19, maka disepakati untuk tidak menggunakan istilah level 3, tapi mengatur spesifik sendiri untuk Nataru yang berlangsung selama 8 hari itu. Tamrin menjelaskan ada beberapa faktor yang membuat pemerintah membatalkan rencana PPKM level 3 se-Indonesia pada masa libur Natal dan Tahun Baru. Salah satu faktornya kasus konfirmasi cenderung terkendali, positivity rate yang cukup rendah sehingga WHO menetapkan Indonesia berada di level 1. Penerapan aplikasi Peduli Lindungi juga harus diberlakukan sebanyaknya di ruang publik. Tamrin mengatakan selama masa Nataru libur anak sekolah tetap mengikuti jadwal dan pihak sekolah tidak diperkenankan untuk menambah libur sekolah. Untuk perayaan Natal dan Tahun Baru nanti di setiap gereja yang akan melaksanakan ibadah malam Natal hanya diikuti oleh 50 orang saja dengan posisi duduk dengan jarak maksimal 1 meter. Selebihnya boleh mengikuti ibadah secara virtual ataupun daring. Berita selanjutnya, komplotan pelaku pembegalan truk di Natar ditangkap polisi. 6 orang komplotan pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan ditangkap jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung.
6 tersangka tersebut yakni K berusia 47 tahun, SA berusia 41 tahun, AA berusia 60 tahun warga Lampung Tengah. Lalu KT berusia 46 tahun dan JH berusia 63 tahun warga Bandar Lampung serta A berusia 38 tahun warga Lampung Selatan. Keenamnya digiring ke Mapolda Lampung untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dirkrimum Polda Lampung AKBP Reynol Huta Galung melalui Wadir Krimum AKBP Hamid Andri Sumantri mengatakan, penangkapan keenam tersangka berdasarkan laporan korban. Korban merupakan seorang supir truk yang mengalami tindak pidana pencurian oleh komplotan tersebut pada 8 November 2021 di sekitar Desa Sukabandung, Natar, Lampung Selatan. Korban diikat dengan lakban di bagian tangan, mata, mulut, dan kaki, lalu ditinggal di perkebunan sawit di daerah Natar. Modus operasinya, para pelaku mencari sasaran dengan cara memesan jasa angkutan truk untuk memuat pasir. Saat korban membawa pasir pesanan, pelaku lainnya telah menunggu dan siap mengancam korban dengan senjata tajam. Lalu mobil korban dibawa kabur pelaku, sementara korban yang ditinggal di area kebun sawit diselamatkan warga. Hamid mengungkapkan keenam pelaku memiliki peranan atau tugas masing-masing dalam melancarkan aksinya. Berita selanjutnya, proyek pembangunan Taman Seribu Bunga di Tulang Bawang putus kontrak. Pemkab Tulang Bawang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akan membayar 36,94% volume progres pekerjaan kepada pihak rekanan yang menggarap proyek Taman Seribu Bunga. Diketahui proyek Taman Seribu Bunga berada di Simpang Penawar, Kecamatan Banjarmargo dan dikerjakan oleh PT Talang Batu Berseri dengan nilai kontrak kurang lebih 12 miliaran rupiah bersumber dari APBD Tuba 2021. Pembayaran volume progres pekerjaan 36,94% ini berdasarkan hasil perhitungan konsultan pengawas yang bekerja sama dengan tim independen dari Universitas Lampung. Pembayaran jumlah volume pekerjaan akan dilakukan pasca diputuskannya kontrak pekerjaan oleh Dinas PUPR kepada PT Talang Batu Berseri. Pengerjaan proyek yang berada di perlintasan Jalim Tim Tulang Bawang ini telah dimulai sejak bulan Mei 2021 lalu. Pasca putus kontrak, Pemkab Tulang Bawang hanya akan membayar volume pekerjaan yang telah dikerjakan oleh pihak rekanan. Kepala Dinas PUPR Tuba, M. Puncak Setiawan melalui Kabid Cipta Karya Abdul Latif mengatakan, hasil hitungan konsultan pengawas jumlah 36,94% progres pekerjaan itu nantinya yang terbayarkan hanya 16% kepada pihak rekanan. Jumlah 36,94% itu dipotong uang muka yang telah dicairkan pihak rekanan sebesar 20%. Jadi yang dibayarkan real kepada pihak rekanan sekitar 2 miliar lebih. Ia mengutarakan item volume pekerjaan yang dibayar itu merupakan item pekerjaan yang memungkinkan secara teknis masih dapat bernilai manfaat berdasarkan Perlem LKPP nomor 12 tahun 2021. Sebelumnya Pemkab Tulang Bawang telah memutus kontrak bekerja sama dengan PT Talang Batu Berseri yang menggarap proyek Taman Seribu Bunga di Simpang Penawar, Kecamatan Banjarmargo. Pemutusan kontrak dilakukan karena progres pengerjaan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Selain itu, PT Tulang Batu Berseri dianggap tidak dapat memenuhi berita acara yang telah ditandatangani bersama antara Dinas PUPR dan PT Talang Batu Berseri. Kabid Cipta Karya Abdul Latif mengatakan, kerja pengerjaan Taman Seribu Bunga itu sedianya berlangsung selama 210 hari sampai dengan 13 Desember mendatang. Namun sampai diputus kontrak pada 15 November lalu, progres pengerjaan Taman Seribu Bunga belum sampai 50%. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Selamat siang dan sampai jumpa.